Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan membawakan materi bab 6 tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Baik, di kelompok 3 beranggotakan 5 orang, yaitu ada Citi Anggraini, Jelita Nurkalisa, Desnata Riang Zebua, Puji Ayu Wulandari, dan Nafisatun Zahro. Baik, kita masuk kepada Pancasila. Pancasila adalah ideologi bangsa dan juga merupakan dasar negara Indonesia, serta sebagai landasan utama yang tak tertandingi bagi warga Indonesia dalam menjalankan kehidupan bernegara. Kata Pancasila terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Jika digabungkan, Pancasila memiliki arti sebagai lima dasar negara Indonesia. Baik, kita masuk ke kata tujuan. Sebagai ideologi bersama, Pancasila tidak hanya menjadi fondasi untuk demokrasi dan tatanan politik, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai budaya, identitas, serta tujuan kesejahteraan rakyat dan bangsa. Dalam perjalanan sejarahnya, Pancasila telah mengemban peran sentral dalam membentuk karakter dan arah perkembangan Indonesia sebagai negara yang beragam, inklusif, dan berkeadilan. Baik, kita masuk kepada konsep dan urgensi yang akan dibawakan oleh Desnatan Riang Zebua. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih JJ. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu yang pertama, konsep dan urgensi demokrasi dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Pancasila. Demokrasi merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Konsep demokrasi di Indonesia bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara. Memahami konsep dan urgensi demokrasi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila penting untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Next. Konsep demokrasi dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi mengatur hak-hak asasi manusia, termasuk hak-hak demokrasi warga negara. Konsep demokrasi dalam Undang-Undang Dasar 1945 menekankan pada kedaulatan rakyat dan perlindungan hak warga negara. Next. Kemudian, konsep dan urgensi demokrasi dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Konsep yang pertama yaitu demokrasi dalam Pancasila. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Konsep demokrasi dalam Pancasila menekankan pada musyawarah, keadilan sosial, dan kepentingan seluruh rakyat. Kemudian yang kedua, urgensi demokrasi dalam konteks Indonesia. Memperkuat kedaulatan rakyat dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Menjamin perlindungan hak-hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat. Menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Baik, materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zahro. Terima kasih kepada Desnatal. Materi selanjutnya yakni mengapa diperlukannya demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi konstitusional berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945. Penerapannya harus sesuai dengan isi Undang-Undang Dasar 1945, mencerminkan budaya bangsa dan menuntun kehidupan demokrasi masyarakat. Sistem ini menjamin partisipasi aktif rakyat dalam bernegara dengan Pancasila sebagai jiwa demokrasi di Indonesia. Hukum berperan sebagai pedoman yang memastikan negara tetap berjalan secara demokratis, di mana warga negara diharapkan ikut serta dalam pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Next. Materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh teman saya, Jelita. Baik, terima kasih kepada Nafisa Tunzaro. Selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai sumber daya historis, sosiologis, politik tentang konstitusi dalam demokrasi yang bersumber Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, kita masuk kepada yang pertama, yaitu sumber daya histori. Yang kesatu, sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Indonesia merdeka melalui memperjuangkan dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, keadilan dan mengkomodasi keberagaman rakyat. Lalu yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila dirumuskan oleh BPUPKI pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 sebagai ideologi yang mencerminkan nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Dipilih sebagai dasar negara, Pancasila bertujuan menjaga kesatuan di tengah keberagaman serta memperjuangkan keadilan sosial dan menjadi landasan moral bagi bangsa. Lalu yang ketiga, penyusunan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 disusun oleh BPUPKI sebagai dasar hukum yang mengatur hak, kewajiban warga negara, dan tata pemerintah dengan tujuan menciptakan negara yang adil dan makmur. Pembukaannya mencantumkan Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu masuk kepada sumber daya sosiologis. Yang pertama ada keberagaman sosial dan budaya Indonesia. Indonesia yang kaya akan suku, agama, dan budaya menghadapi tantangan dalam menyatukan berbagai golongan. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 hadir sebagai dasar yang mengkondomasi keberagaman dengan prinsip persatuan. Secara sosiologis, Pancasila berperan sebagai ideologi yang mendorong integritas sosial di tengah perbedaan. Lalu yang kedua, demokrasi Pancasila dan partisipasi. Demokrasi Indonesia berlandaskan musyawarah untuk mufakat sesuai Pancasila, mendorong partisipasi aktif masyarakat dengan mengutamakan kepentingan bersama, nilai gotong royong, dan penghargaan ternyata perbedaan menjadi prinsip utamanya. Lalu yang ketiga ada pembangunan karakter bangsa. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 berperan dalam membangun karakter bangsa dengan mendorong sikap saling menghormati, bekerja sama, dan menjaga keharmonisan. Nilai moral dan etika di dalamnya mendasari gotong royong, solidaritas, dan keadilan sosial. Lalu masuk kepada sumber daya politik. Yang pertama yaitu demokrasi Pancasila dalam sistem pemerintahan. Demokrasi Indonesia berlandaskan kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintah republik. Dengan Pancasila sebagai pedoman pemerintah yang bersih dan bertanggung jawab. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur pembagian kekuasaan Pancasila dalam sistem pemerintahan. Demokrasi Indonesia berlandaskan kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintah republik. Dengan Pancasila sebagai pedoman pemerintah yang bersih dan bertanggung jawab. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur pembagian kekuasaan dengan prinsip check and balance untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Lalu yang kedua ada kedaulatan rakyat dalam demokrasi. Pancasila menegaskan bahwa kekuasaan berasal dari rakyat yang berhak menentukan pemerintahan
melalui pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil sebagai wujud kedaulatan rakyat. Lalu yang ketiga, perubahan dan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sejak 1999 bertujuan memperkuat demokrasi dengan memperbaiki struktur negara, membatasi kekuasaan eksklusif, dan meningkatkan kontrol legislatif. Baik, masuk kepada materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Puji Ayu Wulandari. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada Jelita. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam demokrasi yang bersumber Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, ada dinamika konstitusi dalam demokrasi Pancasila dan Undang-Undang 1945. Yang pertama, Pancasila sebagai sumber nilai demokrasi. Pancasila menjadi dasar filosofi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilainya seperti menghormati hak asasi manusia, menjunjung kerakyatan, dan memperkuat kesatuan, menjadi pedoman dalam menjalankan demokrasi yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Yang kedua, ada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum demokrasi. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kerangka hukum bagi penyelenggara pemerintah yang demokratis. Pasal-pasal dalam Undang-Undang 1945 mengatur tentang pemilu, hak warga negara, kebebasan berserikat, serta pembagian kekuasaan yang memungkinkan adanya check and balance dalam pemerintahan. Tantangan yang dihadapi konstitusi dalam demokrasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, ada ketegangan antara idealitas dan realitas. Meski Pancasila menjunjung keadilan sosial, hak asasi manusia, dan musyawarah, kenyataannya masih terjadi pertimbangan sosial, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Ini menciptakan kesenjangan antara idealisme dalam konstitusi dan realitas di masyarakat. Selanjutnya ada pengaruh kekuasaan eksekutif yang kuat. Walaupun Undang-Undang Dasar 1945 sudah mengalami beberapa amandemen untuk memperkuat sistem check and balance, kekuasaan cenderung lebih berpusat pada eksekutif. Hal ini beresiko melemahkan peran legislatif dan yudikatif, serta mengancam prinsip pemisahan kekuasaan yang seimbang dalam demokrasi Pancasila. Selanjutnya ada tantangan yang dihadapi konstitusi dalam demokrasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama ada pluralisme dan tantangan beragamaan. Indonesia yang plural dengan beragam suku, agama, dan budaya menghadapi tantangan dalam menjaga persatuan. Meski Pancasila berupaya merangkul semua kelompok, konflik dan sosial dan ketegangan sering menguji keberhasilan demokrasi. Selanjutnya ada penyalahgunaan sistem pemilu. Pemilu di Indonesia menjadi sarana memilih wakil rakyat, tapi sering diwarnai politik uang, manipulasi suara, dan rendahnya kualitas pemilih yang mengancam integritas demokrasi dan prinsip Pancasila. Baik, sekiranya segitu materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Citi Anggraini. Kepada Citi Anggraini dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu esensi dan tantangan konstitusional dalam demokrasi yang bersumber Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Boleh next? Esensinya itu ada kedaulatan rakyat, yaitu konstitusi menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, dijalankan melalui pemilu dan partisipasi aktif warga negara. Yang kedua itu pembagian kekuasaan. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan prinsip check and balance untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Boleh next? Lalu ada hak dan kewajiban warga negara, yaitu konstitusi menjamin hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, serta kewajiban warga negara untuk ikut membangun bangsa. Lalu ada landasan moral dan etika. Pancasila sebagai jiwa konstitusi menanamkan jiwa gotong royong, keadilan sosial, dan persatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Boleh next?
Lalu ada tantangannya itu ada penyalahgunaan kekuasaan, meskipun ada prinsip checks and balance, praktik korupsi dan dominasi kekuasaan masih sering terjadi. Dan kesenjangan sosial itu meskipun konstitusi menjamin keadilan sosial, ketimpangan ekonomi dan akses pendidikan masih menjadi masalah. Lalu kelemahan yang kelembagaan yang lemah, yaitu beberapa lembaga demokrasi masih kurang efektif dalam menjalankan fungsinya, baik karena tekanan politik maupun ketidakmampuan internal. Boleh next. Lalu di sini ada studi kasus yaitu mengangkat kasus perkara anak bunuh ibu di Depok. Boleh next. Nah, ini bisa dilihat ada deskripsi kasusnya yaitu yang bernama Rifki Aziz Ramadan yang berumur 22 yang membunuh ibunya akibat terlibat cekcok. Boleh next. Itu ada analisis kasusnya dan sini ada pasal-pasalnya. Ini adalah satu pendidikan karakter, perkuat pendidikan moral dan pengendalian emosi sejak dini, dan yang kedua penegakan hukum dan ketersediaan layanan kesehatan mental, terapkan hukum tegas namun tetap adil dan humanis, dan sediakan akses konseling bagi keluarga yang bermasalah, yaitu yang ketiga peran masyarakat, dorongan deteksi dan mencegah kekerasan keluarga. Nah, kesimpulannya itu kasus Rifki Aziz mencerminkan pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sekaligus menunjukkan lemahnya pengendalian emosi dan moralitas. Untuk mencegah kasus serupa, diperlukan pendidikan karakter, penegakan hukum yang adil, akses layanan kesehatan mental, serta peran aktif masyarakat. Dengan begitu, nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dalam Pancasila dapat terus terjaga. Oke, ini daftar pustakanya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Citi Anggraini telah menyampaikan materinya. Mungkin cukup sekian materi bab 6 yang dapat disampaikan oleh kelompok 3. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.